Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok CEO. Nah, di video kali ini kami akan membahas soal yaitu PPh badan dan orang pribadi. Langsung saja memperkenalkan Wardana, Tia, Irmatiani. Langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu perhitungan berdasarkan norma. Merilina SE seorang dosen yang bekerja di ITB. Beliau juga berprofesi sebagai pengacara. Beliau menikah dan mempunyai 2 orang anak. Setiap bulannya mendapat penghasilan sebagai dosen sebesar 20 juta dan sebagai pengacara mendapatkan penghasilan 300 juta. Berapakah norma perhitungan jika persentase pengacara 55% dan 10% untuk dosen? Ketahui penghasilan dosen per bulan adalah 20 juta. Kemudian untuk per tahun kita kalikan 12, 20 juta dikali 12 hasilnya adalah 240 juta. Kemudian untuk penghasilan pengacara adalah 300 juta. Nah, penghasilan dosen 240 juta kita kalikan dengan tarifnya yaitu 10%, hasilnya adalah 24 juta. Kemudian begitu juga dengan untuk penghasilan pengacara yaitu 300 juta, kita kalikan dengan 55%, hasilnya adalah 165 juta. Kemudian jumlah dari penghasilan itu kita tambahkan 24 juta ditambah 165 juta, hasilnya adalah 189 juta. PTKP-nya adalah kawin dan mempunyai tanggungan 2, yaitu sebesar 67.500. Nah, untuk mendapatkan PKP, kita kurangkan penghasilan neto, dikurang dengan PTKP, hasilnya adalah 121.500.000. Kemudian pajak penghasilan yang terutang, karena di atas 50 juta, maka kita menggunakan 2 lapisan. Yang pertama adalah 5%. 5% kita kalikan dengan maksimalnya, yaitu 50 juta, hasilnya adalah 2.500.000. Kemudian yang kedua, 15% kita kalikan dengan sisa dari PKP tadi, yaitu 71.500.000. Hasilnya adalah 10.725.000. Untuk PPh-nya kita tambahkan 2.500.000 ditambah 10.725.000, hasilnya adalah 13.225.000. Nah, untuk mencari PPh per bulan, kita bagi 12, 13.225.000, kita bagi 12, hasilnya adalah 1.102.102.083 rupiah. Nah, jadi pajak penghasilan yang terutang untuk Ibu Merilina SE berdasarkan norma perhitungan setiap bulannya adalah 1.102.083 rupiah. Untuk contoh yang kedua, yaitu OP luar negeri, Tuan Sandy berstatus kawin, mempunyai tanggungan 2, adalah warga Jerman yang mulai bekerja di Indonesia tanggal 25 Juni 2019 pada PT Sejahtera dan mendapatkan gaji sebulan sebesar 6 juta. Tunjangan transport 450.000 dan tunjangan makan 650.000. Perusahaan menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan premi kematian, masing-masing sebesar 50.000 dan 45.000. Setiap bulannya, Tuan Sandy membayar iuran THT sebesar 150.000 dan iuran pensiun sebesar 100.000. Berapakah PPh terutang atas penghasilan Tuan Sandy di tahun 2019? Diketahui, gaji sebulan 6 juta, tunjangan transport 450.000, tunjangan makan 650.000, premi jaminan kecelakaan kerja 50.000, premi jaminan kematian 40.000. Maka kita jumlahkan dapatlah penghasilan bruto sebesar 7.195.000. Pengurangan yaitu yang pertama iuran THT sebesar 150.000, iuran pensiun sebesar 100.000, biaya jabatan
5% dikali penghasilan bruto, yaitu 7.195.000. Hasilnya Rp359.750. Dikurangkan, maka dapatlah penghasilan neto per bulan, yaitu sebesar Rp6.585.250. Untuk mendapatkan penghasilan neto per tahun, kita kalikan 12 dikali penghasilan neto per bulan, yaitu Rp6.555.250. Dapatlah Rp79.023.000. PTKP kawin tanggungan 2 yaitu sebesar Rp67.500. Untuk mendapatkan nilai PKP, kita kurangkan penghasilan neto per tahun dikurang PTKP. Dapatlah Rp11.523.000. PPh terutang 5% dikali Rp11.523.000. Dapatlah Rp576.150 per tahun. Untuk PPh per bulannya Rp576.950, kita bagi 12, dapatlah Rp48.200. Jadi PPh terutang atas penghasilan Tuan Sandy setiap bulannya sebesar Rp48.212. Contoh yang ketiga yaitu PPh badan. Soalnya, PT Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kacang kedelai. Adapun data keuangan usaha di tahun 2016 menerima penghasilan bruto sebesar 150 miliar. Harga pokok penjualan sebesar 60 miliar, biaya admin dan operasional sebesar 15 juta. Kemudian di luar kegiatan usaha PT Jaya memperoleh penghasilan dari penyewaan mesin yang dimiliki perusahaan tersebut sebesar 30 juta. Pertanyaannya, hitunglah berapa besar pajak penghasilan terutang jika masih terdapat kerugian di tahun 2015 senilai 100 juta. Ketahui peredaran usahanya 150 miliar, harga pokok penjualannya 60 miliar. Untuk mendapatkan penghasilan bruto, maka kita kurangkan nilai peredaran usaha dikurang harga pokok penjualan, dapatlah 90 miliar. Biaya yang dikenakan yaitu biaya administrasi dan operasional sebesar 15 juta. Untuk mendapatkan penghasilan neto, kita kurangkan penghasilan bruto dikurang biaya. Dapatlah 89.985 juta. Penghasilan lainnya sebesar 30 juta. Kita tambahkan penghasilan neto dan penghasilan lainnya, maka dapatlah penghasilan dalam negeri sebesar 90.015 juta. Penghasilan luar negerinya 0. Kita tambahkan dapatlah penghasilan neto sebesar 90.015 juta. Kompensasi kerugian maksimal 5 tahun sebesar 100 juta. Kita kurangkan dapatlah PKP sebesar 89.915 juta. PPh terutang yaitu dikenakan 22% dikali 89.915 juta. Dapatlah 19.781.300.000. Jadi, PPh terutang yang harus dibayarkan oleh PT Jaya di tahun 2016 adalah 19.781.300.000. Contoh keempat, UP dalam negeri. Bapak Ruben merupakan seorang manajer. Kawin tanggungan tidak ada. Yang memulai bekerja di PT Harum Wangi pada bulan Maret 2020. PT Harum Wangi setiap bulannya membayar gaji Bapak Ruben sebesar 6 juta. Bapak Ruben juga menerima tunjangan transportasi dan tunjangan makan masing-masing sebesar
250.000 dan 1.200.000. Setiap bulannya, Bapak Ruben membayar iuran THT sebesar 150.000 dan iuran pensiun sebesar 100.000. Berapakah besarnya PPh 21 yang terhutang atas penghasilan Bapak Ruben setiap bulannya? Gaji sebulan 6 juta, tunjangan transport 250.000, tunjangan makan 1.200.000. Jadi penghasilan brutonya sebesar 7.450.000. Pengurangannya, iuran THT sebesar 150.000, iuran pensiun sebesar 100.000. Biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto sebesar 7.450.000, hasilnya 372.500 dikurang dengan penghasilan bruto, dapatlah penghasilan neto per bulan sebesar 6.827.500 rupiah. Penghasilan neto per tahun 6.827.500 rupiah dikali dengan 12 bulan, jadi hasilnya 81.930.000. PTKP 58.500.000. Jadi hasilnya PKP 23.480.000. PPh terhutangnya 5% dikali dengan 23.480.000, hasilnya 1.171.500 rupiah. PPh per bulannya sebesar 1.171.500 rupiah dibagi dengan 12 bulan, jadi hasilnya 97.625 rupiah. PPh terhutang tahun 2020 sebesar 10 bulan dikali 97.625 rupiah, hasilnya 976.250 rupiah. Jadi besar PPh terhutang Bapak Ruben atas penghasilannya adalah 97.625 rupiah per bulan, dan untuk PPh tahun 2020 sebesar 976.250 rupiah. Sekian dari pembahasan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.